Terima kasih masih bersama kami, masih di kajian Islam atau Kalam. Masih membahas nih tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi Ustadz, pertanyaan terakhir nih, bagaimana sih ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah setelah ia mendapatkan Lailatul Qadar, keistiqomahannya semakin bertambah. Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Ia akan menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa, tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi selepas di bulan suci Ramadan ini. Ketika selepas di bulan suci Ramadan, ia masih tetap akan melakukan amalan-amalan kebaikan. Ia akan tetap melakukan amalan-amalan ibadah seperti yang ia lakukan ketika di bulan suci Ramadan. Artinya, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah orang-orang yang beruntung, Mbak. Karena tentunya ia akan selalu dapat meningkatkan imannya, yazid. Iman itu ada yazid, ada yangkus. Nah, ketika iman yazid, enak kita jadi manusia, Mbak. Contoh, mbaknya seumpamanya imannya lagi yazid, artinya lagi bertambah. Artinya kan, oh itu lagi seneng-senengnya sholat, baca Al-Quran, lagi seneng-senengnya. Itu dalam keadaan imannya lagi naik. Tapi ketika yangkus, ketika iman itu berkurang, mulai, Mbak, sholat males, azan Allahu Akbar, gitu dulu, kan. Sudah itu mau baca Quran, baru baca sebaris, sudah jadilah. Itu ketika iman kita yangkus. Tapi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam menjalankan ibadah dia mendapatkan keutamaan-keutamaan sehingga dia bisa terus continue baik di bulan suci Ramadan maupun selepas bulan suci Ramadan. Aduh Ustadz, tadi kita sudah membahas nih tentang dari pengertian, dari doa-doa, dari amalan dan lain-lain. Bisa Ustadz simpulkan nih dari kajian kita hari ini apa saja hal-hal yang mungkin Ustadz ingin sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Kesimpulan daripada tema hari ini adalah bagaimana kita memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada satu hari pun, ada satu malam pun yang terlewat dari amalan-amalan ibadah. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW saat itu naik ke atas mimbar, ada 3 tangga. Ketika ia naik di setiap tangga, itu beliau mengucap amin. Naik ke tangga yang kedua, beliau mengucap amin. Ke tangga yang ketiga, beliau pun mengucap amin. Salah satu daripada amin itu ternyata dia didoakan oleh malaikat dan Nabi Muhammad SAW yang mengaminkan. Apa salah satu doa daripada malaikat Jibril itu? Salah satu doanya adalah celakalah. Sungguh celaka bagi orang-orang yang sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya. Bahkan dia hanya berpuasa, hanya mendapatkan ju'wal atas, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Banyak kamin sha'imin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'wal atas, ini sangat banyak yang hanya berpuasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Artinya mari kita memurnikan niat kita kembali, karena semuanya berpacu kepada hati kita. Kan di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging ini bagus, bagus seluruhnya. Jika daging ini buruk, maka buruk semuanya. Apakah itu? Wahya qalb. Karena hati kita ini harus benar-benar mempunyai dasar ikhlas, sehingga kita benar-benar bisa menjalankan ibadah dengan ikhlas dan tidak merasa berat. Untuk apa? Untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan diampuni semua dosa-dosa kita. Masya Allah. Itulah tadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari kajian Islam pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat bertemu malam Lailatul Qadar dan mengambil keutamaan-keutamaan di dalamnya. Saya Atira Nisrina beserta narasumber dan kru yang bertugas pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.